Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie, Prodi Teknologi Pangan Mata Kuliah Karantina dan Keamanan Pangan, kelompok 4. Perkenalkan saya Deut Sema dengan NIM 231041023. Saya Andi Muhammad Faizul Haq Amiruddin dengan NIM 231041007. Hai, saya Nurdian Sadwi Putranto dengan NIM 231041025. Pada video kali ini kami akan membahas peran penting Badan Karantina Indonesia dalam menjaga keamanan pangan, khususnya daun bawang yang kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sejarah karantina Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1877 pada masa penjajahan Belanda. Awalnya, Badan Karantina hanya fokus pada pencegahan masuknya penyakit tanaman kopi yang berbahaya. Kini, Badan Karantina berdiri sejak tahun 2001 dan bertugas untuk mencegah keluar masuk dan tersebarnya hama dan penyakit serta organisme pengganggu pada hewan dan ikan dan tumbuhan. Pokoknya adalah melindungi sumber daya hayati dan menjaga keamanan pangan agar tidak terkontaminasi hama dan penyakit yang merugikan. Juga fungsi utamanya itu meliputi pemeriksaan dokumen dan visi komoditas, pengujian laboratorium, serta koordinasi dengan instansi lain serta seperti BA, Cukai, dan Pelindo. Oke, kemudian tujuan karantina. Tujuan badan karantina jelas, yaitu mencegah masuk dan tersebarnya hama, penyakit, dan organisme pengganggu yang dapat membahayakan manusia, hewan, tumbuhan, serta kelestarian sumber daya alam kita. Kemudian komoditas dan identifikasi cemarannya, yaitu beberapa komoditas yang wajib diidentifikasi cemarannya antara lain yaitu bawang merah, bawang putih, daun bawang, tomat, pisang, dan jeruk bali. Pemeriksaan ini untuk memastikan komoditas bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina atau biasa disebut dengan OPTK dan residu pestisida yang berbahaya. Daun bawang yang kami bahas di sini yaitu daun bawang yang berasal dari kota Enrekang, Sulawesi Selatan, yang dimana merupakan daerah penghasil sayuran berkualitas tinggi. Setelah dipanen, daun bawang dikemas dengan menggunakan karung jaring warna ungu atau biasa disebut brongsong atau waring jaring. Brongsong ini terbuat dari plastik polietilen yang dimana memiliki lubang-lubang kecil yang memudahkan sirkulasi udara dan menjaga daun bawang tetap segar serta tidak mudah rusak saat proses pengangkutan. Daun bawang yang ada diangkut menggunakan truk ke Pelabuhan Nusantara Parepare. Infrastruktur jalan yang memadai membantu kelancaran pengiriman, meskipun ada risiko kerusakan jalan yang harus diwaspadai. Setibanya di Pelabuhan Parepare, daun bawang dimuat ke kapal laut dengan hati-hati agar tidak memicu kerusakan selama proses perjalanan menuju ke Kalimantan Timur, khususnya di Pelabuhan Samarinda dan Balikpapan. Sebelum diberangkatkan, daun bawang melalui proses pemeriksaan karantina untuk memastikan bebas dari OPTK dan penyakit yang berbahaya. Komoditas yang sudah lolos pemeriksaan akan dikategorikan aman untuk distribusi dan konsumsi. Jika belum aman, Badan Karantina akan melakukan penahanan atau perlakuan khusus seperti pengasapan atau memusnahkannya untuk mencegah risiko bagi pertanian lokal. Setelah sampai ke pelabuhan tujuan, daun bawang diangkut kembali menggunakan truk ke gudang penyimpanan atau pasar tradisional dan pasar modern. Proses ini dilakukan dengan cepat agar kesegaran daun bawang tetap terjaga sampai ke konsumen akhir. Dari kunjungan kami ke Badan Karantina Parepare ini, kami melihat peran penting mereka dalam pengawasan pengiriman bahan pangan
mulai dari prosedur yang dilakukan meliputi pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik komoditas, pengambilan sampel untuk diuji ke laboratorium, sampai penahanan atau penolakan yang tidak memenuhi standar. Hampir semua tugas mereka dijalankan dengan baik. Proses karantina ini bervariasi sesuai risiko komoditas, dari beberapa jam untuk bahan risiko rendah sampai 14 hari untuk bibit tanam. Namun keterbatasan fasilitas laboratorium di Parepare ini menjadi tantangan sehingga sampel harus dikirim ke Makassar untuk menambah waktu pemeriksaan. Tindakan badan karantina ini sangat penting untuk mencegah masuknya penyakit, residu pestisida, dan kontaminasi biologis maupun fisik. Secara keseluruhan, badan karantina ini sangat efektif dalam menjaga keamanan pangan melalui sistem yang ketat dan juga berstandar. Intinya, Badan Karantina Indonesia menjaga supaya pangan kita termasuk daun bawang agar aman dikonsumsi dan tidak menimbulkan risiko bagi pertanian lokal. Terima kasih sudah menonton video kami. Keamanan pangan itu sangat penting. Kemudian Badan Karantina Indonesia adalah garda terdepan untuk menjaga itu semua. Kalau kalian mau tahu lebih dalam, silakan cek jurnal referensi yang kami gunakan di akhir video ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat dan konsumsi pangan aman kalian. Dah. Bye.